Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang ragam bahasa dan kesantunan berbahasa yang disusun oleh Haneda Syarifah Aini, NIM 32014190087, Karina Wijayanti, NIM 32014190073, Raket Anggraini, NIM 25014180074, Kotrunada, NIM 21014190020. Silakan mendengar pembahasan dari kami. Bahasa Indonesia mengenal 4 ragam bahasa, yaitu ragam bahasa hukum atau undang-undang, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa jurnalistik, dan ragam bahasa sastra. Keempat ragam tersebut diuraikan berikut ini. Yang pertama ada ragam undang-undang, yaitu merupakan ragam hukum yang mempunyai ciri khusus pada pemakaian istilah dan komposisinya, yang dapat dilihat pada surat keputusan. Dalam lapangan kepolisian, kita juga mengenal sebutan-sebutan khusus yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ragam ini biasa dipakai dalam undang-undang, peraturan-peraturan, atau pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti surat dinas. Yang kedua, ada ragam jurnalistik. Merupakan ragam bahasa yang setidaknya harus mempunyai ciri komunikatif, sederhana, dinamis, dan demokratif. Ciri pertama yaitu ciri komunikatif. Merupakan ciri utama yang berarti mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir kalau dibaca. Dan ciri yang lain harus mengacu pada ciri komunikatif. Yang kedua, ada ciri sederhana. Berarti tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit atau berbunga-bunga. Dalam bahasa sehari-hari, sederhana sama artinya dengan prinsip singkat dan padat. Yang ketiga, ada ciri dinamis. Berarti bahasa jurnalistik yang menggunakan kalimat-kalimat yang mampu memberikan semangat dan sesuai dengan situasi masyarakat pembacanya. Bahasa jurnalistik seyogianya tidak menggunakan kata-kata yang tidak lazim atau kata-kata yang sangat asing. Dan yang keempat ada ciri demokratif. Berarti mengikuti konsensus umum dan tidak menghidupkan kembali feodalisme. Penggunaan kata-kata yang masih terasa feodal dalam bahasa jurnalistik juga dikatakan tidak demokratis, seperti penyebutan yang mulia dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada ragam ilmiah. Merupakan ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang biasa disebut ragam baku. Ragam ini ditandai dengan adanya ketentuan-ketentuan baku seperti ejaan, kalimat, atau penggunaannya. Dalam bahasa Indonesia, kebakuan bahasa dibarometeri oleh ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa ragam ilmiah menurut Mulyono memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bersifat formal dan objektif, lazimnya menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan ragam kalimat pasif, menggunakan titik pandang gramatik yang bersifat konsisten, menggunakan istilah khusus dalam bidang keilmuan yang sesuai, tingkat formalitas ragam bahasa bersifat resmi, bentuk wacana yang digunakan adalah ekspositoris atau eksposisi, bukan argumentasi, narasi, atau deskripsi, dan gagasan diungkapkan secara lengkap, jelas, ringkas, dan tepat. Dan yang terakhir ada ragam sastra. Merupakan bahasa yang memiliki ciri khusus dengan adanya lisensia poetika, yakni kebebasan menggunakan bahasa untuk mencapai keindahan. Oleh karena itu, secara umum bahasa sastra selalu disebut bahasa yang indah. Prinsip lisensia poetika memperbolehkan pemakai bahasa menyimpang atau menyalahi kaidah bahasa demi keindahan karyanya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan diksi yang tepat, menggunakan ejaan yang benar, menggunakan kalimat efektif, dan menggunakan paragraf yang padu dan koherensif. Yang pertama ada menggunakan diksi yang tepat. Untuk mendayagunakan diksi atau pilihan kata secara tepat, perlu diperhatikan ketepatan dan kesesuaian diksi.
Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis. Ketetapan diksi akan menyangkut pula masalah makna kata. Ketetapan makna kata menuntut kesadaran penulis untuk mengetahui bagaimana hubungan antara bentuk bahasa atau kata dan referensinya, yaitu apakah bentuk yang dipilih sudah cukup lengkap untuk mendukung maksud penulis atau masih memerlukan kejelasan tambahan. Persoalan kedua dalam pendayagunaan kata adalah kecocokan atau kesesuaian. Perdebatan antara kecocokan dan kesesuaian pertama-tama mencakup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Kedua, dalam persoalan ketetapan, kita bertanya apakah pilihan kata yang dipakai sudah setepat-tepatnya, sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembaca. Sedangkan, dalam persoalan kecocokan atau kesesuaian, kita mempersoalkan apakah pilihan kata dan gaya bahasa yang dipergunakan tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan orang yang hadir. Yang kedua ada penggunaan ejaan dengan benar. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sesuai EYD yang diresmikan pangguannya pada tanggal 22 Februari 2010 yang lalu. Hal-hal yang berkaitan dengan EYD antara lain mencakupi penggunaan huruf, kapital, miring, dan tebal, dan penggunaan tanda baca yaitu titik, koma, dan titik koma. Yang ketiga ada penggunaan kalimat efektif. Diksi yang tepat akan membantu kalimat yang efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila mampu membantu proses penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung itu dengan sempurna. Bila kalimat itu sanggup menciptakan daya khayal dalam diri pembaca, seperti atau sekurang-kurangnya mendekati yang dibayangkan oleh penulis, dapatlah dikatakan bahwa kalimat yang mendukung gagasan itu cukup efektif. Sebagai alat komunikasi, kalimat dikatakan efektif bila mencapai sasarannya dengan baik. Sebuah kalimat efektif mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis atau pembicara, bagaimana ia mengungkapkan isi pikiran atau perasaan penulis atau pembicara secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan atau tenaga menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca identik dengan apa saja yang dipikirkan pembicara atau penulis. Yang keempat, menggunakan paragraf yang padu dan koherensif. Paragraf adalah seperangkat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf merupakan perpaduan kalimat-kalimat yang memperlihatkan kesatuan pikiran atau kalimat-kalimat yang berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Jadi, paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu, serta merupakan satu kesatuan pikiran. Paragraf yang baik hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, memiliki kesatuan, kedua, memiliki kepaduan, dan yang ketiga, memiliki isi yang memadai. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan kesadaran penutur akan martabat orang lain dalam berbahasa lisan maupun tulis. Dalam berbahasa lisan, penutur sadar terhadap martabat mitra tuturnya yang diwujudkan dengan pemilihan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan atau mempermalukan mitra tutur, baik diikuti air muka atau mimik dan gerak anggota tubuh atau gestur, maupun tidak. Kesantunan dalam aspek bahasa dapat dilihat pada pemilihan kata, nada, intonasi, dan struktur kalimat. Kesantunan berbahasa merupakan bidang kajian pragmatika. Pengertian ini antara lain telah ditulis oleh Lakoff pada tahun 1973, Fraser pada tahun 1978, Brown dan Levinson pada tahun 1978, Leach pada tahun 1983, serta Pranoto pada tahun 2009. Kesantunan merupakan norma atau aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh tata cara, adat, ataupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa terrealisasi di dalam prinsip-prinsip sebagai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat berbahasa. 1. Prinsip kesantunan berbahasa. Lakoff dalam Rustono
tahun 2000 halaman 51 berpendapat bahwa ada 3 kaidah yang harus ditaati agar tuturan dianggap santun. Ketiga kaidah tersebut ialah formalitas, ketak-tegasan, dan persamaan atau kesekawanan. Formalitas berarti jangan memaksa atau jangan angkuh. Jadi, tuturan yang memaksa dan angkuh dianggap tidak santun. Kaidah ketak-tegasan maksudnya adalah hendaknya penutur bertutur sedemikian rupa sehingga mitra tutur dapat menentukan pilihan. Kaidah persamaan atau kesekawanan berarti buatlah mitra tutur senang. Tarigan pada tahun 1986 halaman 82 dan Leach pada tahun 1993 halaman 206-207 ada 6 maksim sopan santun. Prinsip maksim tersebut sebagai berikut. 1. Maksim kebijaksanaan. A. Kurangi kerugian orang lain. B. Tambahi keuntungan orang lain. Rahardi pada tahun 2005 halaman 60 mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta bertutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Contohnya, tuan rumah. Silakan makan saja dulu, Nak. Tadi kami semua sudah mendahului. Tamu pun menjawab, wah, saya jadi tidak enak, Bu. Dalam tuturan di atas, tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. 2. Maksim kedermawanan. Kurangi keuntungan diri sendiri, tambahi pengorbanan diri sendiri. Menurut Leach pada tahun 1993 halaman 209, Rahardi pada tahun 2005 halaman 61, dan Khoir pada tahun 2010 halaman 61, mereka mengungkapkan maksud dari maksim kedermawanan ini adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Sebagai contoh di bawah, anak kos A, mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Lalu anak kos B menjawab, tidak usah Mbak, nanti siang saya akan mencuci juga kok. Dari tuturan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa anak kos A berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotornya si B. Lalu yang ketiga, maksim penghargaan. Kurangi cacian pada orang lain, tambahi pujian pada orang lain. Menurut Wijana pada tahun 1996 halaman 57 dan Rahardi pada tahun 2005 halaman 63, mereka mengungkapkan bahwa di dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta bertutur tidak saling mengejek, saling mencaci, dan saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian karena tindakan mengejek merupakan tindakan yang tidak menghargai orang lain. Pelaksanaan maksim penghargaan dapat dilihat pada contoh berikut. Dosen A, Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bisnis Inggris. Lalu dosen B pun menjawab, oh iya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu bagus sekali. Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekan dosennya pada contoh di atas dianggap dengan sangat baik, bahkan disertai dengan pujian dari dosen B.
Yang keempat yaitu maksim kesederhanaan. Maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati adalah maksim yang bertujuan agar peserta tutur dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Kata kunci dari maksim ini adalah kurangi pujian pada diri sendiri dan tambahi cacian pada diri sendiri. Maksim kerendahan hati ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Manfaat dalam masyarakat di Indonesia, maksim kerendahan hati ini sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Contoh dari maksim kesederhanaan, Sekretaris A, Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya. Sekretaris B, ya Mbak, tapi saya jelek loh. Dapat disimpulkan bahwasannya, Sekretaris B memiliki nilai kesantunan yang cukup tinggi karena dia bersikap rendah hati. Selanjutnya, maksim kemufakatan. Dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Kata kunci dari maksim kemufakatan yaitu kurangi ketidaksesuaian diri sendiri dan orang lain, serta tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Maksim ini digunakan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Contoh dari maksim kemufakatan. Noni, nanti malam kita makan bersama ya Yun? Yuyun. Boleh. Saya tunggu di Bambu Resto ya. Dalam percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keduanya mencapai kata mufakat, yang berarti keduanya juga memiliki nilai kesantunan. Yang keenam, maksim simpati. Dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kata kunci dari maksim simpati adalah kurangi antipati antara diri sendiri dan orang lain, serta perbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain. Contoh dari maksim simpati. Ani, Tut, nenekku meninggal. Tuti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut berduka cita. Dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Tuti adalah orang yang simpati terhadap Ani. Dan dapat disimpulkan pula bahwasannya Tuti memiliki nilai kesantunan. Ciri kesantunan berbahasa. Berdasarkan keenam maksim kesantunan yang dikemukakan oleh Lichtshire, memberikan ciri kesantunan sebuah tuturan sebagai berikut. A. Semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. B. Tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. C. Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah atau imperatif. Sedangkan menurut Zamzani, dirumuskan beberapa ciri tuturan yang baik berdasarkan prinsip kesantunan Leach, yaitu sebagai berikut. A. Tuturan yang menguntungkan orang lain. B. Tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. C. Tuturan yang menghormati orang lain. D. Tuturan yang merendahkan hati diri sendiri. E. Tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. F. Tuturan yang memaksimalkan rasa simpati pada orang lain. Menurut Pranowo tahun 2009 memberikan saran agar tuturan dapat mencerminkan rasa santun sebagai indikator kesantunan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kata tolong untuk meminta bantuan pada orang lain. Kedua,
Gunakan kata maaf untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung perasaan lain. Ketiga, gunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Keempat, gunakan kata berkenan untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu. Kelima, gunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Dan yang terakhir, gunakan bapak atau ibu untuk menyapa orang ketiga. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.